Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Raja Rune part yang kedua. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan yang berminat buat jadi Rune Warrior, silahkan ketik daftar di kolom komentar. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Setelah berhasil mengalahkan Bone Spider, terlihat Dongse yang sedang menuntun motornya pulang ke rumah. Saat naik tangga, dia hampir tidak percaya dengan kekuatan sistem yang baru saja dia dapatkan. Kalau kekuatan sistem itu benar-benar asli, maka Dongse punya kesempatan yang besar buat jadi seorang Rune Warrior. Harus kuapakan kedua telur ini? Apa ku masak dan makan aja ya? Batin Dongse. Lalu dia juga pernah mendengar kalau daging Rune Beast mengandung energi Rune dan bisa memperkuat tubuh. Tapi dirinya sendiri belum pernah mencobanya. Kalau kedua telur ini merupakan telur Beast yang bentukannya mengerikan, mending kagak usah aja dah. Terlalu resiko, batinnya. Dan setelah masuk rumah, dia disambut sama adiknya yang bernama Xiaoxi. Lalu kita diperkenalkan kalau nama lengkapnya adalah Bai Xiaoxi, umur 8 tahun dan seorang loli Chunibyo yang hobinya meneliti Rune Beast. Xiaoxi bertanya kenapa kakaknya pulang dengan keadaan terluka. Dongse berbohong biar adiknya nggak khawatir dengan bilang kalau dirinya terjatuh dari motor gara-gara habis nabrak Kang Cilok pas pulang tadi. Kok sampai berdarah-darah gitu? Tanya Xiaoxi. Darah gundulmu, ini cuman kena sausnya Kang Cilok, jawab Dongse sambil melepas jaket. Lalu Xiaoxi kagum dan bertanya, sudah sejak kapan kakaknya itu punya tubuh six pack? Dongse sendiri nggak sadar, dan saat dilihat ternyata benar. Hah? Apa ini gara-gara aku menaikkan stat strength ya? Batinnya. Lalu Dongse bilang kalau ini adalah hasil pelatihan khusus di sekolah. Lalu Xiaoxi menanggapi, kalau tubuh kakaknya sebagus itu, maka Kak Dongse akan bisa menjadi Rune Warrior dan punya banyak istri Rune Warrior perempuan dan akhirnya mempunyai kerajaan harem. Mendengar itu Dongse langsung berteriak, habis lihat apa kamu kok bisa ngomong kayak gitu? Dari sini, ucap Xiaoxi sambil mengeluarkan komik percintaan. Ini bacaan dewasa, bukan bacaan buat bocil kayak kamu, kata Dongse sambil merampas komik itu dari Xiaoxi. Dan Xiaoxi pun langsung cemberut dan meminta bukunya dikembalikan. Setelah itu Dongse mengeluarkan hadiah boneka T-Rex sambil nyanyi, Xiaoxi pun sangat senang dengan hadiah itu. Dia berkata kalau kakaknya sekarang sudah jadi sultan. Dengan bangga Dongse bilang kalau dirinya akan melampaui para sultan dengan menjadi Rune Warrior dan akan menyembuhkan kakinya Xiaoxi. Hei kak, kayaknya otakmu kegeser deh, ucap Xiaoxi. Dongse pun langsung cemberut dan menyuruh Xiaoxi buat makan. Karena sebuah insiden, Xiaoxi jadi lumpuh dan membuatnya duduk di kursi roda sepanjang hari. Dan karena hal itu, dirinya tidak bisa banyak merasakan kehangatan matahari di luar. Dan alhamdulillahnya mereka masih bisa hidup berdua dengan damai, meskipun sering kesulitan ekonomi. Namun hal ini tidak akan berlangsung lama, karena Dongse sekarang sudah menerima kekuatan sistem. Aku pasti akan menjadi seorang Rune Warrior, batin Dongse. Di era ini sosok Rune Warrior itu sudah kayak sultan, duit nggak habis-habis dan cewek-cewek cantik bakal nempel terus. Seorang Rune Warrior juga bisa bergabung ke militer.
dan menerima sejumlah manfaat yang sangat banyak. Dan jika mereka memilih bergabung ke sebuah perusahaan, maka mereka akan ditempatkan di posisi yang tinggi dengan gaji minimal ratusan juta. Lalu juga ada yang memilih untuk berburu di alam liar dan menjual rune beast yang mereka dapatkan di pelelangan dengan harga yang sangat tinggi. Suatu saat nanti, aku pasti akan menjadi rune warrior, teriak Dongse dalam hati. Setelah itu panel berpindah ke logistik Flying Donkey. Dan duas, Bang Lei sedang dihajar seorang gangster. Dia benar-benar tidak tahu di mana barang yang dimaksud sama gangster itu. Kalau masih nggak mau bilang, kukirim kau ke neraka, ucap gangster kepala botak. Lalu seseorang mengingatkan konsekuensi saat barang miliknya hilang. Dan orang itu adalah bos gangster bernama Jia Wenlong, seorang bos ring bawah tanah Huangxi sekaligus broker pasar gelap yang dikenal kejam. Bang Lei bersujud sambil berkata kalau barangnya dibawa oleh anak yang bernama Dongse. Dan kemungkinan besar mungkin sekarang sudah ditangkap polisi. Kalau benar berarti hal ini akan menjadi sulit. Ditambah pemilik asli barangnya itu bukanlah orang sembarangan. Bang Lei meminta waktu 1 hari lagi. Dirinya pasti akan bisa mengembalikan barangnya besok. Tapi bos geng menolak dan akan menyuruh bawahannya untuk mencari Dongse. Terus Bang Lei berkata kalau Dongse itu masih seorang siswa. Jadi bos geng dan antek-anteknya nggak perlu sampai turun tangan. Lalu bawahan bos geng yang berambut cepak memukul Bang Lei dan menyuruhnya untuk ngasih tahu semua hal yang diketahui tentang Dongse. Bang Lei pun akhirnya memberitahu semua yang dia tahu tentang Dongse ke gangster itu. Dan akhirnya para gangster pun tahu kalau Dongse adalah siswa tahun ketiga di SMA Huangxi. Bos geng pun menyuruh kedua anak buahnya itu untuk mengurus Dongse. Dan jika sampai gagal, konsekuensinya akan sangat berat. Nggak usah khawatir bos, serahkan saja pada kami, ucap gangster rambut cepak. Pagi hari pun tiba. Sebelum berangkat sekolah, Dongse mengingatkan Xiaoxi untuk tidak membukakan pintu untuk orang asing. Bagus deh kalau kamu paham. Pulang nanti akan kubelikan kue chestnut kesukaanmu, kata Dongse. Dan Xiaoxi pun merasa senang. Sebagai seorang siswa teladan, saat berangkat sekolah, Dongse menyapa tetangganya. Dan diketahui juga kalau Dongse menyimpan kedua telur beast di rumah karena tidak bisa membawanya. Dia berencana segera mengurus barang itu ke kelompoknya Bang Lei. Lalu di sebuah gang muncul siluet seseorang. Dan saat tangan orang itu mau menyentuh Dongse, tiba-tiba Dongse langsung menggenggam erat tangan itu. Ampun bang, bisa patah tanganku, teriak si bocil kacamata. Tak kirain siapa, ucap Dongse. Setelah itu Dongse lanjut jalan ke sekolah meninggalkan si bocil kacamata di belakang. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah sampai di sekolah. Lalu muncul notifikasi misi harian buat ngusir gangster. Dan di depan gerbang sudah terlihat 2 orang gangster yang tadi. Itu kan Fight Dragon dan Moonful Tiger yang terkenal di distrik Kingxi, kata bocil kacamata. Kayaknya orang-orang ini nyariin gua deh. Coba menghindar dulu aja deh, batin Dongse. Tiba-tiba si Qian datang dan nantangin kedua om-om ini. Di kejauhan Dongse berniat membantu si Qian. Dan sedangkan bocil kacamata malah nyaranin buat lapor polisi. Halah, kalau nunggu polisi keburu telat blok, teriak Dongse sambil melempar batu bata ke arah gangster. Dan duak, lemparan Dongse tepat mengenai kepala si om botak gendut. Sontak om-om gangster itu pun marah dan bilang, nggak usah sok pahlawan lu. Dongse, lu ngapain? Lari aja sana, teriak si Qian. Mendengar nama Dongse,
Si om-om langsung tersenyum senang karena targetnya sudah ditemukan. "Mamam nih, anak bangsat," ucap om rambut cepak sambil memukul Dongse. "Mungkin mereka mencariku karena telur-telur itu," batin Dongse sambil menghindar. Dan doas, Dongse memukul wajah om rambut cepak dengan batu bata. "Sialan, boleh juga nih anak," batin om rambut cepak. "Sini kau, tak jadikan sandera," ucap om botak gendut ke si Kian. Dan doas, si Kian menendang om botak gendut tepat di hidungnya. "Mampus lu, main-main sama si Kian sih," teriak Dongse. Kesal diperlakukan kayak gitu sama bocah SMA, kedua om-om ini langsung masuk ke mode serius. Tanpa rasa takut, Dongse bersiap memukul om botak gendut. Dan doak, om botak gendut menahan pukulan Dongse dengan skillnya. Dongse pun terkejut karena pukulannya tadi tidak menyentuh si om botak gendut. Dan tiba-tiba, doas. Kedua om-om ini marah dan bertanya-tanya siapa yang barusan memukul mereka. Dan yang memukul mereka barusan adalah Zhao Wude, kepala klub bela diri Zhao, ayah si Kian sekaligus veteran Rune Warrior rank E. Si Kian pun senang melihat ayahnya. Kedua om-om gangster ini pun langsung kabur karena mereka berdua hanyalah Rune Warrior rank F yang merupakan peringkat terendah. "Enak saja kabur, mamam nih," teriak Dongse sambil melempar batu bata. Dan doak, lemparannya tepat mengenai kepala om botak gendut untuk yang kedua kalinya. Setelah itu muncul notif kalau misi harian berhasil diselesaikan. Lalu Paman Zhao bertanya, "Ada apa orang-orang itu kok sampai berurusan dengan kalian berdua?" Dan mereka berdua pun menjawab tidak tahu. Lalu Paman Zhao menasihati mereka berdua kalau bertemu sama orang-orang kayak gitu lagi lebih baik menghindar saja. Terus Paman Zhao pun pergi dan menyuruh Dongse dan si Kian masuk ke kelas. "Pasti kau ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh lagi kan?" tanya si Kian. "Enggak jawab Dongse. Dan di balik sebuah gedung, kedua om-om tadi masih memantau. Dan saat om-om gendut bilang kalau mereka ada masalah, bos geng pun langsung memarahi mereka lewat telepon. Dan si bos geng ternyata akan berencana pergi ke rumah Dongse, karena di sana ada adiknya Dongse yang seorang disabilitas. Di depan sekolah terlihat sebuah banner yang bertuliskan ujian masuk universitas tinggal 21 hari lagi. Lalu di dalam kelas, Pak Guru cukup marah karena masih ada siswanya yang gak bisa jawab pertanyaan yang gampang darinya. Lalu Pak Guru menyuruh Dongse buat menjelaskan jenis-jenis rune. Dongse pun mulai menjelaskan kalau para pionir sudah mengkategorikan rune menjadi 3 jenis. Yang ada tulisan merah itu rune weapon. Jika kita memasukkan energi rune ke dalamnya, maka rune itu akan berubah ke bentuk senjata. Terus rune dengan tulisan biru itu adalah rune talisman. Rune ini bisa diukir sama pola tertentu dan memungkinkan pengguna rune untuk mengaktifkan sebuah ability saat rune talisman ini diequipkan ke rune weapon. Dan yang terakhir adalah rune dengan tulisan hijau yang disebut rune pattern. Rune ini memiliki fungsi dan penggunaan yang sama seperti rune weapon, tapi biasa digunakan ke item seperti armor dan yang lainnya. Rune merupakan senjata terkuat bagi seorang rune warrior untuk melawan rune beast. Mendengar itu pun Pak Guru langsung memuji Dongse. "Anak itu punya potensi besar. Andai afinitas rune-nya nggak rendah, aku yakin di masa depan nanti dia pasti akan menjadi rune warrior yang kuat," batin Pak Guru. Dan di kelas belajar mandiri nanti, Pak Guru pun menyuruh para murid untuk berlatih di kapsul simulasi. Ujian tulis dan ujian simulasi itu cuma menyangkup 30% total nilai untuk lulus ke Universitas Rune Warrior. Mau dapat nilai sempurna pun, Dongse nggak bakal keterima di Universitas Rune Warrior, ucap seorang siswa di belakang Dongse.
Anak ini sombongnya selangit karena kedua orang tuanya adalah seorang rune warrior. Kalau dia ada di alam liar, paling lama 3 hari dia juga udah mokat, ucap bocil kacamata. Bapak ibunya kan rune warrior rank E, ngapain dia ke alam liar? Dia kan bisa hidup nyaman di kota, kata Dongse. Rune warrior itu adalah seorang jenius yang tugasnya mencari cara baru untuk kelangsungan hidup umat manusia. Ngapain jadi rune warrior kalau terus-terusan di dalam kota, ucap si Kian. Si bocil sombong pun merasa tersindir. Dia marah dengan omongan si Kian barusan. Mau ngajak adu mekanik, tantang si Kian. Si bocil sombong tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia nggak mungkin menang lawan si Kian. Setelah itu bocil sombong pun pergi sambil berteriak, "Awas aja kalian bertiga, tunggu pembalasanku," ancamnya kepada gengnya Dongse. "Halah, pecundang dan pengecut juga ngomong kayak gitu semua," teriak si Kian. Dongse pun menyudahi pertikaian itu dan mengajak mereka berdua adu mekanik di simulasi tempur. "Aku nggak mau ikut bertempur, aku nonton kalian aja ya," ucap bocil kacamata. Singkat cerita, mereka bertiga sudah masuk di kapsul simulasi. Lalu di area latihan simulasi, si Kian satu tim sama si bocil kacamata buat ngalahin Dongse. Tiba-tiba, dawar! Ada tembakan yang mengarah ke si bocil kacamata. Bocil kacamata yang panik ditenangkan si Kian dengan bilang kalau Dongse memang sengaja meleset. Jadi sekarang si bocil kacamata bisa santuy nonton pertarungan mereka berdua. Si Kian mulai mengaktifkan rune-nya dan berkata, "Kali ini aku akan mengalahkanmu." Di balik sebuah pohon, Dongse menembak si Kian dan dawar. Si Kian menghindarinya menggunakan ability Swift Dodge. Saat sudah melihat posisi Dongse, dia mengaktifkan ability-nya lagi, yaitu Thousand Army Sweep, dan menghancurkan pohon di depannya. Di udara, Dongse mengeluarkan ability Instant Target dan dawar. Si Kian pun langsung balik ke lobi. "Bang Dongse gitu loh," teriak si bocil. Dan Dongse merasa kalau si Kian bakal minta tanding ulang. Setelah itu si Kian pun login lagi. Biasanya Dongse pakai ability Rapid Reload, dan kali ini Dongse pakai ability Instant Target. Dan karena nggak terima sama kekalahannya, si Kian minta tanding ulang kayak bocil ML kalau lagi B1. "Sudah kuduga, tapi ini sudah kemenanganku yang ke-10 loh," ucap Dongse. Kemudian si Kian ngambek dan mengancam kalau Dongse nggak boleh main lagi ke rumahnya. Dan tiba-tiba si Kian nge-freeze. "Kayaknya dia ngebug deh bang," ucap si bocil kacamata. Dongse pun langsung lockout untuk memeriksanya. Dan saat keluar dari kapsul, dia melihat gengnya si bocil sombong sedang menyiram air ke kapsul milik si Kian. Sontak Dongse langsung emosi dan memaki mereka bertiga. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai di sini. Selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa level upkan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.